Oke, kita mulai dengan create new. Oke, di sini saya milih 500 x 500 mm. Untuk ukuran terserah kalian ya. Saya ganti judulnya dengan golden ratio. Ya, karena kita akan belajar itu untuk membuat logo. Oke, lalu sudah masuk ke artboardnya, kita ke rectangle tool. Jadi ini perlu diperhatikan, kalian harus menekan shift ya agar rectangle-nya bisa berbentuk yang sama atau persegi ya, gitu. Lalu kita copy dengan cara Alt, klik Alt, tarik ke bawah. Nah, jadinya seperti itu. Lalu kita akan membuat rectangle lagi dengan cara yang sama dengan menekan shift. Ukurannya disesuaikan seperti contoh pada videonya. Oke, jadi seperti itu. Kita blok dulu. Boleh Ctrl A atau kalian blok aja. Gitu ya. Kita putar 90 derajat, yang berarti lurus. Jadi kalian harus pastiin lurus. Kita buat lagi rectangle dengan ukuran yang seperti di video. Jadi kalian tekan shift juga. Kita putar lagi sampai pusing. Loh, enggak dong. Oke, kita putar lagi 90 derajat. Kita geser, loh, kok nggak bisa. Oke, kita blok dulu, kita geser. Salah lagi. Geser, ya, blok dulu, geser, nah, pinter. Oke, kita ke rectangle lagi dan kita lakukan seperti step sebelumnya dengan ukuran yang seperti di video, ya, kurang lebih seperti itu. Pastikan jangan lupa menekan shift agar ukurannya sama, ya, panjang lebarnya sama. Oke, kita putar lagi 90 derajat. Kita blok. Saya mau geserin ini ya. Kenapa nggak bisa? Susah. Jadi mouse saya agak susah nih, agak bikin emosi gitu loh ya. Jadi kalian yang nonton jangan ikutan emosi. Oke, kita harus menahannya. Sudah 90 derajat, kita pindah ting ya, gitu. Kita pindah, kita bikin lagi rectangle yang sama dengan teknik yang sama. Oke, seperti ini. Loh, kekecilan. Loh, kita buat lagi, kita ulangin lagi. Ciut. Duh, ini lebih salah lagi. Oke. Ini nggak serius ini, bercanda terus ini. Oke, nah ini baru serius ya. Dipaskan ukurannya seperti itu. Jadilah bentuk golden ratio yang kita mau. Oh, apakah nyampe sini? Belum selesai. Ini kenapa sih saya mainan? Oke, saya mau ngecilin, tapi ternyata salah, yang kepilih satu doang tuh. Oke, kita blok, kita kecilin semuanya. Jadi ditekan shift, jadi biar ukuran yang tadi sudah kita bikin tuh nggak berubah ya, rasionya tidak berubah, tetap seperti itu gitu. Ukurannya berubah sih, tapi rasionya tidak. Oke, ngerti nggak sih saya ngomong? Ya pokoknya gitulah. Nah, kita pindahkan agak ke sini ya, ke sini. Nah, kita akan membuat elips ya, kita akan membuat elips. Jadi ke ellipse tool. Jadi untuk membuat langsung di tengah-tengah, kalian perlu menekan shift dan Alt secara bersamaan lalu tarik. Jadi dia akan langsung ke tengah seperti itu, dipasin sama kotaknya. Nah, seperti itu ya. Ini gampang banget. Ingat, tekan apa? Shift, Alt, tarik. Nah, gitu. So easy guys. Oke. Nah, dapatlah kita sudah ya ini ukuran-ukuran yang ada di dalam golden ratio. Nah, kita start membuat logonya. Oh, belum. Iya, belum dong. Sabar dulu. Oke, kita kecilin biar muat. Ya. Nih, oke. Taruh situ. Nah, kita copy atau kita duplikat dengan menekan Alt lalu tarik ke posisi mana yang kalian inginkan ya. Klik dulu apa yang mau di copy, terus klik Alt, tarik. Nah, dia akan langsung menduplikat objek tersebut. Oke, kita blok semuanya, terus pilih align horizontal, langsung pilih vertikal. Jadi dia akan pas di tengah-tengah seperti ini. Gitu ya, kita gedein biar kelihatan. Oke. Geser pakai tangan. Nah, setelah itu kita sudah menyiapkan lebih dahulu sketch yang mau kita buat sebagai logo ya. Di sini saya pakai kura-kura lupa, enggak dong, kura-kura ninja, enggak juga. Ya pokoknya kura-kura lah gitu ya.
Nah, kita send to back dulu biar kelihatan ya. Jadi kita harus menyesuaikan si kura-kura ini sesuai dengan besarnya rasio, yaitu kita ambil jangan sampai lebih besar dari lingkaran yang paling besar itu. Ngerti nggak? Ya pokoknya ngerti pasti. Nah, kurang lebih seperti itu. Salah geser. Oke. Nah, jadi kira-kira ukurannya seperti itu ya. Jadi apapun gambarnya nanti kalian boleh lakukan hal yang sama gitu ya. Rasionya ngikutin sesuai dengan lingkaran yang sudah kalian bikin tadi itu. Oke. Lalu step pertama kita geser-geser dulu biar kayak serius banget gitu. Oke. Kita cari posisi enak dulu. Terus kita pilih rasio yang paling besar nih ya, lingkaran yang paling besar untuk membuat badannya. Jadi kita duplikat dengan cara klik terus tekan ALT, kita tarik. ALT kita tarik. Nah, kita sesuaikan dengan bentuk si kura-kuranya. Ini saya mau bikin bentuk badannya dulu ya. Jadi kita nggak harus ngepasin banget karena kan namanya sketch itu pasti berantakan ya. Jadi nggak apa-apa, nggak terlalu sama. Nah, ini saya mau bikin badan atasnya gitu ya. Terserah garis mana yang mau kalian ikutin. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah itu ingat untuk menduplikat kalian harus menekan ALT lalu tarik objeknya jadi dia bisa duplikat. Ini saya mau membuat tempurungnya, tempurung kelapa. Oh bukan, tempurung kura-kura. Apa sih itu? Rumah kura-kura? Enggak juga sih ya, pokoknya itulah ya yang ada di punggungnya. Oke, setelah itu saya duplikat lagi dan saya ingin membuat kakinya, kaki depannya ini. Oh enggak, saya masih geser-geserin untuk ke tempurungnya. Nah, kurang lebih ya kalian pas-pasin sendiri aja lah ya ukurannya seberapa. Terus saya copy lagi. Nah, saya ngambil yang ukuran lebih kecil dari lingkaran. Loh, ini salah saya ya. Kenapa saya tarik tidak di copy alias tidak tekan ALT, saya lupa. Nah, jadi seperti ini. Oke. Itu ke bawah itu. Kayaknya saya salah deh. Oke, kita nanti akan back gitu ya. Jadi gitu di videonya. Karena saya menyadari hal itunya agak lama. Setelah saya menjadikan 2 kaki, baru saya menyadari hal itu terjadi gitu. Jadi kenapa nggak saya potong videonya? Nggak apa-apa, biar seru aja gitu ya. Udah serius-serius gini loh, nah baru menyadari bahwa itu terbawa, ternyata bukan tercopy. Oke, kita ulangin saja biar kalian lebih jelas lagi. Oke, jadi pastikan kalian menekan ALT. Jadi saya sering salah menekan gitu, kadang-kadang shift yang saya tekan bukan ALT gitu ya. Duh, kenapa ini saya hapus semua? Biar enak diulangin dari awal. Apa ini? Oke, kita ulangin dari awal. Kita ambil rasio yang paling besar nih ya. Kita ambil lingkaran yang paling besar, kita sesuaikan dengan badannya, badan bawahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian bisa bikin sekreatif kalian, kita ngikutin gambar yang kita sudah buat. Nah, ini untuk badan atasnya. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Disesuaikan saja kira-kira. Ingat ya, kalian tidak boleh mengubah ukuran lingkarannya ya, tidak boleh mengubah ukuran lingkarannya. Misalnya kurang besar ya pakai yang paling besar, misalnya kurang kecil ambil rasio yang kecil gitu ya. Ini ke bawah lagi nih. Oke, kita back dulu. ALT, jangan lupa klik ALT. Oke, nah ini kita ambil tempurungnya, atau kita mau bikin tempurungnya. Kurang lebih seperti itu saya bikin ya, saya sesuaikan kira-kira nanti ukurannya seberapa. Kita ngikutin garis yang sudah kita bikin aja ya. Setelah itu saya duplikat lagi, kegeser ini. Oke, kita duplikat lagi dengan cara menekan ALT, tarik.
Terus kita mau bikin kakinya, tapi sepertinya kalau kakinya ini kegedean pakai itu, jadi kita ambil yang ukuran di bawahnya, ALT ya, untuk menduplikat. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran kakinya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sepertinya sudah pas. Lalu kita duplikat lagi untuk membuat kaki belakangnya. Oke, disesuaikan saja dengan gambar kalian ya. Gak harus kura-kura, ingat ya. Kelinci boleh, kucing juga boleh. Oke, nah kurang lebih sudah seperti ini. Lalu saya mau duplikat lagi. Saya mau bikin kaki, garis kaki depan bagian belakang, ngerti nggak? Yaitu seperti di video ya. Nah, jadi dia sudah menemukan perpotongan. Terus ini jarak, jadi jarak antara badan dan kakinya, jadi ada gap gitu ya. Kita bikin seperti itu. Kita copy lagi untuk kaki belakang bagian belakang tuh. Nah, sudah kurang lebih seperti itu. Ingat, kalian tidak boleh mengubah ukuran lingkarannya, biarkan lingkarannya seperti itu. Kalau kurang besar, pilih yang paling besar. Kalau kurang kecil, pilih yang paling kecil. Disesuaikan saja. Terus tibalah saatnya kita membuat kepala. Saya coba ngambil ukuran yang paling kecil untuk kepalanya, tapi ternyata terlalu kecil. Jadi saya memutuskan untuk memakai yang di atasnya sedikit. Kita sesuaikan dengan ukuran kepalanya atau posisi kepalanya mau di mana, gitu ya. Kita berbesar, apakah sudah benar garisnya? Nah, untuk kita bisa ngecek dengan cara Ctrl Y, jadi bisa kita dapatkan tampilan seperti ini, gitu ya. Ctrl Y. Nah, dari itu kita bisa ngepasin benar-benar tepat di mana si garis harus berada gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terus kalau untuk balikin lagi, kita Ctrl Y lagi ya, supaya muncul lagi tuh tadi gambarnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kok ukuran kepalanya beda ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, sesuka kalian. Ini saya coba geser-geserin, tapi sepertinya saya malas, jadi saya kembali lagi di ukuran yang tadi gitu ya, karena lebih cocok aja gitu. Oke, ini saya balikin lagi nih ke posisi bawah karena lebih oke seperti ini, sepertinya kepalanya. Nah, kalian juga bisa melakukan itu. Jadi yang tahu posisinya tepat atau tidak adalah kalian. Ingat, tidak bisa atau tidak boleh mengubah ukuran lingkarannya, biarkan ukurannya seperti itu ya. Kita hanya duplikat saja. Ini mau bikin gap yang di belakang ya, ada gap juga antara kaki dan badannya, kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Nah, ini sudah selesai. Lalu klik pada objek yang kita tracing, terus ke objek, lock, selection. Nah, jadi ngunci biar dia nggak kebawa-bawa nanti. Terus kita blok semuanya. Lalu kita ke shape builder tool. Terus kita tekan ALT untuk ngehapus shape-shape yang tidak kita perlukan. Jadi kita mau ambil shape kura-kuranya aja. Yang tidak diperlukan kita hapus dengan cara menekan ALT ya. Kita ke shape builder dulu, terus abis itu tekan ALT untuk menghapus shape yang tidak diperlukan. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya hapus-hapusin bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Ini gampang sekali ya, kalian. Saya yakin kalian juga bisa melakukan ini, gitu. Oke. Nah, ini sudah. Nah, untuk menggabungkan shape-shape yang di dalamnya, kita tidak perlu menekan ALT, ya. Tuh, hapus dulu. Ya, kehapus semua. Enggak gitu caranya, ya. Kita gedein sedikit. Ya, kehapus lagi. Canda nih. Oke, kita gedein aja ya. Nah, itu ada kecil, perpotongan kecil. Nah, kita hapus pakai ALT. Nah, untuk menggabungkan semuanya ini jadi satu shape gitu ya, kita nggak perlu menekan ALT, kita langsung aja klik. Jadi dia akan otomatis tergabung menjadi satu. Itulah Indonesia. Loh, ya enggak gitu dong.
Oke, kurang lebih seperti ini ya, kita gabungin badannya. Jadi kita memisahkan antara badan dan tempurungnya, seperti itu. Kita menciptakan shape dengan hanya menarik, ditarik aja. Pastikan posisi kalian sudah memilih shape builder tool ya. Itu kelihatan di video lah, pokoknya yang itu. Nah, kita gabungin kakinya juga. Oke. Nah, ini sudah jadi ya, kurang lebih seperti ini bentuk kura-kuranya. Tapi ada yang kurang nih. Sepertinya kakinya terlalu tajam ya. Takutnya nanti dia membelah lautan kalau tajam-tajam. Krik enggak gitu. Ya, kita potong kakinya pakai yang paling kecil aja. Nih ya, kita copy ALT, tarik. Nah, kita potong biar dia nggak terlalu tajam, setajam silet loh, enggak dong. Oke, kita perbesar. Caranya memperbesar untuk shortcut ya, shortcut untuk memperbesar adalah Ctrl plus, untuk ngecilin Ctrl min gitu. Meskipun kalian bisa pakai tool yang ada di sebelah kiri, itu ada juga untuk zoom in zoom out, tapi saya lebih enak pakai keyboard ya, Ctrl plus dan Ctrl min, itu untuk memperbesar dan memperkecil. Ini saya lakukan perpotongan ya, kira-kira aja. Kurang lebih seperti itu. Kita gedein lagi pakai teknik yang tadi untuk melihat garisnya aja, supaya ini memastikan apakah ini sudah tepat atau belum. Oke, gini ya. Lalu kita Ctrl Y. Nah, kita hanya liatin garisnya aja. Ternyata belum tepat, jadi kita geser-geser. Kita geser lagi sampai dia di posisi yang tepat. Setelah itu kembalikan lagi Ctrl Y ya, supaya balik ke mode sebelumnya. Terus yang kita lakukan adalah mengeblok, atau kita blok dulu. Bentar, belum balik. Nah, sudah balik. Kita blok dulu ini kaki-kakinya. Lalu kita ke shape builder tool yang tadi ya. Kita mau menghapus, berarti tekan ALT, Alt di keyboard kalian. Nah, kita hapus shape-shape yang tidak diperlukan. Jadilah seperti itu. Nah, kita gabungkan ya. Kita gabungkan. Oke. Ini salah, harusnya tetap di shape builder loh, kehapus. Di shape builder, tetap di shape builder ya. Terus langsung kita tarik aja. Nah, dia akan menjadi satu kesatuan. Oke, setelah itu kita sudah mendapatkan bentuk si kura-kura. Kita unlock aja. Nah, kita buang aja si sketchnya ini karena sudah tidak berguna ya. Kita buang saja. Lalu kan ini kayaknya monoton banget, jadi kita mau bikin warna atau kita mau kasih warna. Untuk warna ini saya ngapain sih, ngide-ngide mau kayaknya kebesaran nih kaki depan gitu, tapi habis itu memutuskan untuk gak usah deh, saya males gitu, jadi nggak jadi, cuman kira-kira aja kesini. Nah, nanti saya harapkan kalian bisa bikin yang lebih baik atau lebih bagus ya daripada yang saya bikin ini. Oke. Terus kita akan membuat warna atau memberi warna, dan kita akan menggunakan contoh warna dulu. Kita bikin contoh warna pakai rectangle. Sebenarnya langsung aja bisa gitu ya, langsung di objeknya, tapi saya memilih untuk melakukan ini. Nggak apa-apa, biar seru aja, biar panjang. Oke. Kita bisa pilih warna. Kalian bisa pilih di bagian kiri atau bagian kanan, semuanya ada warna. Nah, ini saya mau pakai gradient gitu ya. Saya pilih dulu warnanya. Kurang lebih warnanya seperti ini, tapi nggak mau, saya mau jadiin dia gradient. Nih, di kanan juga bisa kalian ganti, bebas ya. Kalian mau pakai sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, tuh dia tuh. Ya, itu stroke-nya saya hilangin dulu. Gradientnya saya ganti jadi warna. Kalian bisa pilih warna yang ada di sebelah kiri. Nah, itu kurang lebih saya bingung ini kalau milih warna, itu memang agak-agak bingung ya, tapi nggak apa-apa, kita contoh aja pakai beberapa warna yang ada di sini. Untuk warna yang kalian mau bikin terserah kalian ya, tidak perlu harus sama seperti yang saya contohkan.
Oke, kita ganti juga bisa di situ ya. Kita ambil yang sedikit gelap dari yang tadi. Sudah, kita geser-geser sesuka kalian mau seberapa lokasi gradasinya, mau di mana gitu ya, digeser-geser. Terus ini saya mau bikin warna untuk si badannya. Saya mau ambil warna yang nggak hijau lagi, gitu abu-abu yang tersedia aja di situ, abu-abu biar cepat ya. Oke, ini sudah. Nah, kita sudah mendapatkan warnanya. Saya geser-geserin. Nah, itu terserah kalian mau geser-geser kemana ya. Namanya gradient tuh seperti itu. Jadi ada dua warna sebenarnya. Oke, kita ambil dengan cara eyedropper. Jadi ini langsung menggantikan warnanya. Ini sebelum kita ganti, kita gabungin dulu. Klik shift, tahan, terus klik objek-objek ini. Nah, terus ke Pathfinder, lalu klik yang itu. Nah, namanya apa saya lupa juga gitu ya. Nah, setelah itu baru deh warnain dengan cara eyedropper tadi ya. Nah, ini sudah ditemukan warnanya. Oke, tapi kenapa kayak flat banget gitu ya? Tenang, ini belum selesai. Ini saya otak-atik dulu. Kenapa itu ada hitam-hitam di bawah-bawah itu? Oke, itu adalah sisa-sisa potongan yang tadi ya. Potong yang kita potong-potong menggunakan shape builder tadi. Kita hapus-hapus dulu. Nah, karena terlalu kecil jadi sulit. Jadi ini saya mau menghapus, malah menggeser si badannya. Oke, saya memutuskan untuk gak jadi menghapusnya. Terus saya pindah aja nih kura-kuranya gitu, saya geserin aja nih. Nih, mencari cara yang lebih mudah. Nah, terus habis itu kita blok dan kita hapus. Kita blok, kita hapus. Oke, sudah. Tidak ada yang mengganggu lagi. Oke, lalu kita lanjut pada warna ini yang masih terlalu flat. Jadi kita copy ya dengan tekan Alt tadi. Terus kita blok. Tempurungnya aja yang diblok, badannya nggak usah. Jadi kita ke shape builder, kita hilangkan, kita crop ya dengan Alt. Nah, itu sudah di crop. Nah, kita ganti warnanya. Oke, kita ganti warnanya putih. Nah, itu saya salah, itu masih dalam kondisi terblok ya, jadi harusnya tidak diblok dulu tadi, dipisahkan dulu. Jadi kalau diblok semuanya ngikut warnanya. Nih, saya baru menyadarinya. Kita back dulu. Nah, jadi pilih aja yang paling atas. Nah, kita ganti di sini warna putih, terus opacity-nya itu saya bikin 0%. Terus untuk sebelah kanannya warna putih tetapi 60%. Oke, jadi kurang lebih seperti itu jadinya. Ini mau saya lebih haluskan lagi, tapi pada momen ini saya lupa saya harus kemana gitu ya. Jadi saya mencari-cari apa yang harus saya ketik. Nah, itu sebenarnya udah bener tuh ke transparansi, tapi tidak yakin dengan apa yang saya lakukan gitu. Jadi langsung kemana-kemana, coba-coba ngide apapun, geser-geserin, loh nggak ketemu juga. Bukan itu ya. Ini malah nemu apa gitu ya. Oke, ini menggeser-geser gradiennya aja gitu. Jadi saya mau menyatukan warnanya, intinya begitu. Tapi harusnya saya pakai transparansi tuh, tapi saya lupa. Nah, malah ke transform. Oke, transparansi ya, geser sedikit lagi. Loh, malah jauh banget. Enggak itu. Iya, sebelahnya. Oh, tidak, bukan itu. Nah, sulit sekali. Wah, ini dia baru yakin. Nah, yang di posisi normal kita ganti ke soft light. Nah, seperti itu. Lalu, udah ya. Saya mau meyakinkan diri aja itu tadi. Oke, kita copy lagi dengan menekan Alt. Tarik ke atas, kita lakukan hal yang sama, blok tempurungnya. Ini ya, dengan cara shift, tekan beberapa. Ini, atau kalian blok seperti itu bisa juga. Ini ya. 3 objek itu aja yang diblok. Terus shape builder kita hapus lagi yang paling atas. Nah, oke, jadilah seperti itu. Nah, oke, jadi nggak terlalu flat kan ya.
Setelah itu kita mau membuat bayangan, kita pakai pen tool. Kita ambil titik di bagian bawah tempurung, kita mau bikin bayangan ceritanya. Salah ngeklik. Oke, kita hapus dulu. Kita klik dulu nih di ujung ya, lalu ke ujung tahan biar dia menciptakan kurva. Dulu kejauhan. Oke, gimana nih? Aduh, kejauhan nih. Aduh, nggak bisa di back. Oke, kita kecilin dulu ya. Oke, kita ulang aja. Nah, itu ketemu di tempurung belakang ya. Tahan sambil tarik, jadi kita menciptakan kurva kejauhan. Oke. Apakah kalian melihatnya? Nah, kurang lebih kita akan menciptakan bayangan di situ. Kita kunci dulu nih ya, kurvanya kita kunci dulu. Kita kunci. Jadi kita harus kekecilan. Oke. Kita harus menemukan anchor-nya tadi ya di awal, jadi harus ditutup. Yang di awal tadi harus temuin lagi gitu. Nah, setelah itu kita terapkan yang tadi, tapi karena ini pakai badannya aja, jadi nggak usah diblok si tempurungnya, badan sama badannya aja. Terus habis itu ke shape builder hapus. Nah, jadilah dia seperti itu. Kita pilih yang bayangannya, kita ke transparansi, terus habis itu normalnya kita ganti menjadi multiply ya, jadi dia lebih gelap. Kalian bisa atur sih kegelapannya itu mau seberapa, jadi itu ibaratnya bayangan tempurungnya, kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan membuat bayangan yang di bawah kepalanya dengan arc tool itu ya. Salah, bukan seperti ini menghadapnya. Oke. Jadi dari bawah ke atas. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau nggak bagus ya maklumin aja, nanti kalian bisa bikin yang lebih bagus. Kita kunci lagi dengan menggunakan pen tool ya, kita kunci dan kita lakukan hal yang sama dengan shape builder tool, menghapus shape yang tidak diperlukan. Tuh. Warnanya kita ambil dengan eyedropper di warna bayangannya. Kalau terlalu gelap kalian bisa terangkan sedikit ya. Kalianlah yang bisa mengetahui seberapa pas warnanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya coba otak-atik meskipun tidak terlalu berefek gitu ya. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Mau diturunin opacity-nya juga bisa. Setelah itu saya membuat bayangan yang di bawah badannya. Apalagi nih saya turunin ceritanya karena terlalu gelap. Oke, kita mau bikin bayangan yang di bawah itu dengan pen tool lagi. Kan boleh posisinya yang mana. Kalau sekiranya posisi saya agak kurang bagus ya kalian cari yang posisi yang bagus. Tekan, lalu tarik, jadi dia akan membentuk kurva gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus saya balikin dulu nih ke sini, terus habis itu saya kunci. Dengan melakukan hal yang sama, pakai shape builder lagi ya, kita blok dulu nama badannya. Terus pakai shape builder, kita hapus dengan cara menekan ALT. Udah saya ulangin berkali-kali, jadi saya harap kalian tidak lupa. Oke. Setelah itu kita ambil warna bayangannya lagi. Nah, jadi seperti ini, kurang lebih begitulah cara membuat sebuah logo ya, sebuah logo dengan menggunakan golden ratio, jadi lebih mempermudah kalian nantinya. Cara bikin golden ratio di awal tadi sudah jelas sekali ya, silahkan dipraktekkan sendiri ya, kalian otak-atik bagaimana bagusnya. Desain itu kan sesuai dengan apa yang memang mau kalian bikin gitu ya. Silahkan banyak berlatih di rumah gitu ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup memusingkan loh. Ya enggak dong, ini sudah cukup ya, karena saya juga capek ini. Oke, saya mau makan dulu. Semoga bermanfaat. See you next week di materi selanjutnya. Oke, dadah, thank you.